tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Kaliombo 1 dan Bapak Ibu SD Negeri Kaliombo 1 serta teman-teman sekalian. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul pada hari ini, hari Selasa, untuk mengikuti tema ini sebagai tugas saya di modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Di sini saya akan menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman. Yang pertama yaitu nanti yang saya ambil temanya tentang keyakinan kelas, posisi kontrol dan segitiga restitusi. Baik Bapak dan Ibu, saya langsung ke materinya saja. Ya. Yang pertama yaitu di sini ada pertanyaan pemantik. Apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Di sini diambil contoh, misalkan saja ada pertanyaan, mengapa kita tidak memiliki Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm saat mengendarai motor? Kira-kira kenapa Bapak dan Ibu kita harus menggunakan helm saat mengendarai motor? Demi keamanan ya, bukan karena takut sama polisi ya. Itu karena demi keamanan diri kita, keselamatan. Nah, mengapa kita memiliki peraturan harus berangkat pagi sebelum anak-anak masuk ke kelas? Bapak dan Ibu, kira-kira karena apa? Biar kita lebih siap ya, siap untuk memberikan materi. Kemudian di sini, nah, apakah makna disiplin? Disiplin di sini berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri. Nah, makna kata disiplin ini telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain, menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau mencapai suatu tujuan. Kemudian dalam nilai-nilai kebajikan universal, di sini ada peraturan atau keyakinan kelas ini, sehingga dibentuk sebuah nilai-nilai kebajikan. Ya, nilai-nilai kebajikan universal ini bisa berupa lintas bahasa, suku, bangsa, agama, ataupun latar belakang. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia itu tertuang dalam profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila ini sendiri mengikuti apa saja Bapak Ibu? Yang pertama, beriman, terus mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Atau biasa kita gunakan lagu dalam kelas itu bersama anak-anak itu yang ya, belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Itu isi dari profil pelajar Pancasila. Kemudian teori motivasi perilaku manusia, yang pertama itu motivasi eksternal. Motivasi eksternal di sini yaitu yang dikaitkan dengan untuk menghindari ketidaknyamanan ataupun hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak
melakukannya. Ini seperti kalau diibaratkan anak itu ketakutannya itu karena hukuman ya, bukan karena keyakinan kelasnya, tanggung jawabnya, tapi karena hukuman. Nah, kemudian motivasi eksternal yang berikutnya untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Diiming-iming, nanti kalau kamu mengerjakan PR, saya kasih bintang muka, saya kasih hadiah, seperti itu. Contohnya seperti itu. Kemudian kalau motivasi internal, tujuan disiplin positif ini ya, yang termasuk di dalam tujuan disiplin positif, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya, ini kesadaran diri. Kemudian dari teori itu, yaitu bisa kita artikan ya, teori yang ditanamkan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara ini, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Kemudian yang kedua, apa itu restitusi? Restitusi di sini, pengertian dari restitusi yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi selama ini kita memberi hukuman ataupun sanksi kepada anak-anak itu harusnya tidak boleh nih. Nah, apa yang akan terjadi kepada anak-anak? Anak-anak hanya akan merasa takut, merasa nanti saya dapat hukuman ataupun mendapatkan imbalan seperti itu. Tapi restitusi di sini itu nanti menciptakan kondisi bagi murid memperbaiki kesalahannya. Dia tahu dan yakin apa yang dia lakukan. Seperti saya contohkan, misalkan kemarin saya sudah mempraktekkan restitusi bersama murid saya, yaitu kemarin Batas Ramadhani yang saya ajak ya. Itu saya ajak restitusi di sini. Dia melakukan kesalahan selalu makan di kelas ketika jam pelajaran ada. Saya tanya kepada anak itu, apakah kamu sadar perbuatan kamu itu tidak boleh? Benar kan tidak boleh kan? Aturannya makan di kelas ketika pelajaran kan tidak boleh. Iya, mereka sadar. Tapi dengan restitusi ini mereka bisa atau mau memperbaiki kesalahannya sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Kemudian yang ke-9 ada ciri-ciri restitusi. Ciri-ciri restitusi di sini yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan. Jadi seperti misalkan saja untuk belajar dari kesalahan. Kita belajar dari kesalahan bukan untuk menebusnya. Kemudian yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Kemudian yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri cara yang paling baik. Kemudian yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan pada tindakan. Kemudian yang ke-8, restitusi fokus pada solusi. Kemudian yang ke-9, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Sekarang yaitu tentang keyakinan kelas. Kalau tadi tentang restitusi tadi ya. Sekarang saya lanjutkan yang tentang keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Kenapa kira-kira? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm seperti tadi? Karena untuk keselamatan. Di sini budaya positif yang pertama yang dibahas tadi yaitu tentang peraturan kelas, keyakinan kelas, dan lingkungan positif. Nah,
Apa yang merupakan keyakinan kelas? Coba dari yang hijau itu ya, kesepakatan kelas yang hijau dengan yang putih. Kira-kira mana yang termasuk keyakinan kelas? Datang tepat waktu mengucapkan salam itu peraturan atau keyakinan kelas. Kemudian menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, tertib. Kemudian yang di sampingnya ada kesepakatan kelas. Yang pertama, kami guru dan murid yang saling menyayangi, kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Nah, dari kedua ini mana yang termasuk merupakan keyakinan kelas? Saya bukakannya ini kegiatan pendalaman keyakinan kelas untuk tabel T dan Y. Bisa dilihat tabel T dan Y di sini itu mana yang sudah terlihat dan mana yang belum terlihat pada keyakinan itu. Misalkan saja di sini hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Berarti di sini sudah nampak ya. Nah, ada tabel T dan G di sini nampak dan tidak nampak. Kemudian kegiatan pendalaman keyakinan kelas tabel T dan G ini dalam hormat tadi ada poin-poin yaitu yang terdengar, terlihat dan berperilaku. Terdengar di sini yaitu satu orang berbicara, misalkan, yuk saya bantu, kita bisa selesaikan ini bersama-sama. Itu yang terlihat bisa berempati terhadap perasaan orang lain. Kemudian berperilakunya bagaimana? Tersenyum ramah, memberikan salam hormat, dan memberikan ruang bekerja. Itu contoh yang kemudian di sini ada tabel peraturan dan keyakinan kelas. Kira-kira selalu kembalikan buku ke tempatnya itu keyakinan kelasnya masuk dalam apa? Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu keyakinan kelasnya. Sepertinya keyakinan kelasnya yaitu bertanggung jawab, dia mau mengembalikan buku sesuai dengan tempatnya, bertanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya di sini menghargai, tidak menghargai, menghormati keyakinan kelasnya. Kemudian di sini ada keyakinan kelas menghormati orang lain atau berkomitmen. Kira-kira peraturannya apa ya? Menghormati orang lain. Nah, hadir di sekolah sebelum waktunya pembelajaran. Ini yang sudah saya isi tabelnya. Saya bacakan langsung. Kalau dilarang melakukan kekerasan itu tentang keselamatan dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, berarti kan keyakinan kelasnya ini sesuai dengan kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran itu menghormati orang lain, bersabar. Menggunakan masker itu juga demi keselamatan dan kesehatan kita, seperti memakai helm tadi juga. Terus yang berikutnya yaitu jangan berlari di kelas atau koridor, itu tentang keselamatan dan keamanan. Kemudian yang berikutnya perubahan pada modul 1.4 ini ya, yang saya tindakan guru. Coba sekarang saya tanya, ada guru
dilakukan oleh Pak Guru dan Bu Guru ini? Kalau menyuruh anak didiknya mencatat 100 kali kalimat saya tidak akan terlambat lagi, itu masuk di hukuman atau konsekuensi. Hukuman ya, hukuman. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Baik, yang ketiga, nanti kita cek. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, termasuk hukuman atau konsekuensi? Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, konsekuensi ya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJK. Yang terakhir ini siapa ya? Setuju hukuman? Setuju hukuman? Hukuman atau konsekuensi ya? Yang terakhir ini? Kalau yang terakhir ini ya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJK, itu termasuk konsekuensi. Kenapa konsekuensi? Karena di dalam lapangan itu kita sebelum melakukan kegiatan itu ada namanya pemanasan. Katanya seperti itu. Oke, tadi itu masuk konsekuensi. Nah, ini untuk jawabannya. Saya cek. Tadi baik, sekarang saya lanjutkan yang tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, kebutuhan dasar manusia itu di sini ada 5. Yang pertama yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Yang kedua, penguasaan. Yang ketiga, kesenangan. Yang keempat, kebebasan. Yang kelima, bertahan hidup. Jadi ada alasannya. Kenapa toh anak itu terlihat nakal ataupun suka itu ya menjahili temannya? Ini ada 5 kebutuhan dasar manusia yang akan dicapai oleh anak itu. Misalkan saja karena minta diperhatikan atau pengen penguasaan di sini, itu maksudnya dia pengen terlihat menonjol dari teman-temannya. Itu 5 posisi kontrol ya. Pertama yaitu kalau kita sebagai guru menghukum identitas gagal. Kalau di sini yang dinamakan identitas gagal atau kontrol dari luar, itu kita sebagai guru yaitu menghukum murid dan membuat orang merasa bersalah. Nah, menghukum murid misalkan saja kita seperti ini, menghadir, menunjuk murid dan menyakiti ataupun menyindirnya. Kemudian membuat merasa bersalah itu, misalkan kamu itu loh, apa nggak kasihan sama guru? Nanti kalau saya ditegur sama kepala sekolah bagaimana? Membuat merasa bersalah kepada murid. Ya, itu kalau guru berkata, kamu seharusnya, kamu tahu kan kalau ibu lelah sekali, gitu. Itu kurang efektif ya. Nah, bagaimana hanya kita kalau sebagai teman, misalkan saja kalimat yang kita ucapkan itu, ayolah lakukan demi ibu, masa kamu tidak mau? Itu kalau kita sebagai teman. Kalau sebagai pemantau udah beda lagi. Apa peraturannya? Itu kalau kita
kita sebagai pemantau. Kemudian kalau sebagai manajer, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini, itu ya. Jadi di sini kita itu dituntut sebab harus bisa apa? Misalkan saja kita di peserta didik itu jangan hanya bersikap sebagai guru saja. Bisa saja kita sebagai pemantau, sebagai teman, kalau sebagai manajer ini yang dilakukan oleh kepala sekolah. Kemudian saya lanjutkan. Nah, pernyataan dan siapa yang mengatakan ini? Coba. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini kira-kira siapa yang mengatakan? Ibu, bapak guru ataupun murid? Saya kecewa. Saya kecewa ini kan yang mengatakan ibu, bapak guru ya. Seperti tadi contohnya, membuat merasa bersalah tadi. Siapa yang mengatakan? Yaitu biasanya guru ya. Kemudian yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini seperti menyalahkan, itu masuk di hukuman. Kemudian yang ketiga, ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Ayolah tadi kita sebagai teman. Kemudian yang keempat, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang? Ini pemantau imbalan tadi. Kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ini sebagai manajer. Kamu selalu yang paling terakhir itu sebagai penghukum. Baik, untuk yang berikutnya yaitu materi segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini yang pertama yang kita gali yaitu tentang menstabilkan identitas. Segitiga restitusi. Yang kedua, validasi kebutuhan. Kemudian yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Setiap orang itu pasti kan pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kemarin saya praktekkan itu seperti dengan murid saya. Kita membuat segitiga restitusi. Bagaimana kita menyelesaikan permasalahan di anak itu? Kita manggil, kita gali. Bagaimana caranya? Nah, kita menghadapkan diri kita itu bahwa memang setiap orang itu banyak ya yang melakukan kesalahan. Tapi bagaimana kesalahan itu kita perbaiki? Bagaimana kita tahu dan mau untuk memperbaiki kesalahan itu? Itu sudah masuk di dalam validasi untuk menstabilkan identitas. Kemudian yang validasi kebutuhan itu contohnya kamu tentu punya alasan mengapa kamu berbuat seperti itu. Kalau ada anak yang misalkan saja ada masalah, kita buat itu ya. Kita tanya kenapa, alasannya apa dia melakukan seperti itu. Setelah tahu alasannya, kita tanyakan kepada anak itu. Kira-kira nilai apa ya kita sepakati dari keyakinan itu? Apakah itu? Apakah itu sesuai dengan keyakinan yang kita buat? Ya. Kemudian seperti tadi contohnya, seperti tadi saya melakukan restitusi bersama murid saya kemarin Bagus Ramadhani dan Nisa itu saya tanyakan, apa alasannya kamu kok menyalahkan temanmu? Apa tadi kemarin Nisa itu kasusnya dia ada temannya yang mematahkan itu ya, mematahkan pensilnya. Kemudian saya tanya, kenapa kok sampai Nisa itu berbuat yang kasar terhadap Nisa? Dan ternyata dijawab oleh Nisa karena dia kesal Bu. Pensil saya itu loh
Nisa itu juga sudah menanyakan kepada Esa alasannya, dan dia juga sudah meminta maaf. Nah, setelah itu saya tanya kepada Nisa, apakah itu sudah sesuai dengan keyakinan yang sudah kita sepakati? Dia menjawab, tidak Bu. Nah, kalau tidak, berarti apakah mau merubahnya? Mau. Kalau mau berarti nilai-nilai untuk yang kesepakatan kelas ini, yaitu di sini merayakan keyakinan itu sudah masuk dalam segitiga restitusi. Apa pertanyaan yang berikutnya? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Itu menanyakan keyakinan. Kemudian yang berikutnya menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas di sini yaitu untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Contohnya, misalkan berbuat salah itu hal yang manusiawi, semua bisa melakukannya dan pernah melakukannya. Tidak apa-apa, ya, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak dan Ibu juga pernah berbuat seperti itu. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Ini contoh kata yang menstabilkan identitas ketika kita melakukan segitiga restitusi. Kemudian yang kedua yaitu tadi ada validasi kebutuhan. Validasi kebutuhan ini tujuannya untuk apa? Validasi kebutuhan tujuannya untuk membantu siswa mengenali basic needs atau kebutuhan yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan itu. Contohnya yang dikatakan guru bagaimana? Kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Ini masuk dalam validasi kebutuhan. Kita tanya, kita gali ke anak didik kita, kenapa kok, apa alasannya kok kamu itu tadi misalkan mengganggu temanmu. Kita validasi di sini, ya, kamu boleh melakukannya asal jangan melakukan yang lebih buruk lagi, seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu keyakinan. Menanyakan keyakinan ini yang ketiga. Menanyakan keyakinan di sini apa tujuannya? Yaitu untuk melihat kesalahan yang dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Nah, apa yang dilakukan Bu Guru di sini? Apa yang dilakukan Kak Guru atau Bu Guru untuk menggali dan menanyakan keyakinan kepada anak yang bermasalah tadi? Yaitu kita bisa berkata seperti ini, ya. Apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita ini sesuai dengan kesepakatan yang kita buat di kelas. Kemudian nilai-nilai universalnya apa yang telah kita sepakati? Seperti tadi misalkan menghormati, kemudian kelas yang ideal itu seperti apa? Kamu ingin jadi anak yang seperti apa? Jadi pertanyaan-pertanyaan yang muncul di sini kita bisa menggunakan pertanyaan ini untuk menanyakan keyakinan kepada murid didik kita. Oke, sekarang intervensi 30 detik ini materi saya. Lihat, apakah ada pertanyaan dari Bapak Ibu dari materi yang sudah saya sampaikan ini? Iya, mungkin bukan pertanyaan ya. Siapa yang mau merefleksi untuk materi yang saya sampaikan? Direfleksi sedikit, memang tadi kan kita sebagai guru itu
sebagai manusia ya. Ada kan rasa jengkel itu sudah pasti ada. Tapi di sini kita dituntut sebagai pendidik itu untuk bersikap dan melakukan tindakan yang dianjurkan sesuai dengan kinerja Dewan Narayana. Nah, di sini sudah selesai materi saya. Oke, terima kasih untuk Bapak dan Ibu yang sudah ikut dan mendukung dari tugas saya di TGP ini pada modul 1.4 ini tentang pembebasan modul budaya positif saya. Kalau tidak ada pertanyaan, saya minta untuk salah satu memberi refleksi terhadap materi yang sudah saya sampaikan hari ini. Monggo. Siapa yang mau merefleksikan? Bu. Setelah mendengar penjelasan dari Ibu Siti Ikhwatin selaku CGP Angkatan 11, kita sebagai guru seharusnya membuat keyakinan kelas bukan peraturan kelas. Kemungkinan kalau keyakinan kelas itu lebih manusiawi gitu ya, lebih manusiawi. Keyakinan kelas bersumber dari hati nurani, ada rasa hormat, terus tanggung jawab. Jadi keluarnya langsung dari diri sendiri, bukan berdasarkan paksaan dari orang lain dan bukan dari faktor eksternal tadi yang saya dengar seperti itu ya Bu ya. Jadi seharusnya kita sebagai guru di era ini sudah banyak GP yang terbentuk, sudah ada berapa GP itu ada 9 GP ya, 9 guru penggerak dari angkatan 5 sampai 9. Yang angkatan 10 belum lulus ya, masih pendidikan juga yang angkatan 10. Kita sudah mencetak Bojonegoro, sudah mencetak dari angkatan 5 dari angkatan 9. Kita sudah bisa ketok tular, mungkin yang belum diberi kesempatan mengikuti TGP sudah dapat ketok tular ilmu. Kita jadi guru sekarang jangan membuatnya peraturan kelas, tapi lebih ke keyakinan kelas. Maka sikap-sikap positif akan-akannya itu tumbuh dari diri sendiri, bukan berdasarkan paksaan. Mungkin seperti itu Bu. Terima kasih atas ilmu yang diberikan hari ini. Terus semangat, semoga diberi kelancaran dan kemudahan dalam mendapatkan gelar GP Angkatan 9. Ya, terima kasih saya sampaikan kepada Bu Evi yang sudah merefleksi kegiatan saya hari ini. Ya, memang kita sebagai guru itu dituntut untuk selalu berbuat yang seperti mencontohkan secara langsung kepada anak-anak. Jadi tidak memerintah, tapi kita bertindak lebih dulu seperti itu. Oke? Terima kasih Bapak dan Ibu. Sekali lagi saya ucapkan khususnya kepada Ibu Kepala Sekolah, Ibu Suminah Hatinero selaku Kepala Sekolah di SD Negeri Kaliombo 1. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.